Oke, selamat malam untuk kelompok 5. Untuk presentasi proyek akhirnya bisa dimulai dan dipersilahkan. Baik, selamat malam teman-teman semua dan Bapak Sepadi selaku mentor dari mentor 12. Kami dari kelompok 5 izinkan kami untuk mempresentasikan hasil proyek akhir kami. Nah, untuk proyek akhir ini kami tim telah berdiskusi untuk membuat CNC router machine. Sebelumnya perkenalkan, kelompok kami terdiri dari saya sendiri, April Java, lalu ada Aziza Christina, ada Nadli Aulia, dan ada Mas Isa. Selanjutnya, latar belakang dari mesin yang kita buat yaitu CNC router machine, yaitu Indonesia sudah terkenal di dunia sebagai produsen barang berkualitas, namun belum dibarengi dengan teknologi produksi yang tinggi seperti CNC. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya barang yang beredar merupakan hasil pekerjaan tangan atau handmade. Penelitian menganggap perlu adanya sebuah gerakan untuk memasyarakatkan. CNC atau Computer Numerical Control adalah mesin kerja yang dikendalikan dengan komputer yang pengoperasiannya menggunakan bahasa numerik, yaitu angka dan huruf. CNC di Indonesia belum familiar untuk industri kreatif Indonesia dengan anggapan bahwa hanya akan membuat biaya produksi tinggi. CNC yang dikenal di Indonesia, kebanyakan orang beranggapan besar, rumit, dan jika digunakan pada industri kreatif Indonesia hanya akan membuat dan membengkaknya biaya produksi. Hal tersebut disebabkan mahalnya harga CNC, biaya operasional, serta perawatan mesin CNC yang tinggi. Hal ini kami membuat mesin CNC router CNC untuk merubah pandangan masyarakat akan CNC yang besar dan mahal. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian lanjutannya, di mana mesin CNC router ini memiliki kemampuan yang beragam, yakni meliputi keahlian memotong atau cutting, mengukir atau engraving, dan mesin CNC router ini pun digunakan dalam membuat tanda atau marking. Dan kelebihan yang paling terlihat ialah kepresisian, sehingga cocok untuk memproduksi benda yang membutuhkan detail dan ketelitian yang sangat kecil. Dalam melakukan pemotongan, engraving and marking, CNC router ini memakai mata bor yang terpasang pada kepala motor spindle yang bisa digerakkan secara otomatis setelah diprogramkan di komputer. Mata bor. Mata bor sendiri. Mata bar sendiri terdiri dari bermacam bentuk yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Suatu saat mata bar ini bisa aus atau tupul, atau bahkan bisa patah apabila untuk material yang melebihi standar tingkat kekerasan bahan. Mata bar tersebut dapat bergerak ke arah kanan kiri, maju mundur, dan juga naik turun karena CNC router memiliki pergerakan 3 aksis. Dengan begitu, mesin ini dapat menghasilkan ukiran 3D dengan tingkat kedalaman pahat yang bisa diatur sesuai dengan gambar kerja. Nah, untuk spesifikasinya alat ini itu yang pertama input powernya 220 volt. Untuk area kerjanya itu 30 kali 40 kali 15 cm. Untuk kecepatan maksimalnya itu 24.000 RPM dan dimensi mesinnya itu 70 kali 70 kali 30 cm. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya.
Sebentar Pak, ini Mas Isaknya kelempar, jadi mohon tunggu sebentar ya. Oke, ya. Baik, saya lanjutkan. Dan untuk kelebihan dan keunggulan dari alat itu, yang pertama, sangat cocok untuk industri skala kecil dan menengah. Kedua itu mudah dalam pengoperasian dan pemasangan. Yang ketiga itu efisien, lebih cepat dalam membuat ukiran daripada dengan cara konvensional. Ketiga itu praktis karena dapat dibongkar pasang sehingga mudah untuk dipindahkan. Yang terakhir itu presisi, kontroler berbasis menggunakan G-code. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Isan. Baik, jadi ini adalah buat data cost dari mesin CNC router 2024 yang kami buat. Dari 55 part tersebut, total biaya yang diperlukan untuk mesin tersebut adalah 10.967.500. Mungkin boleh di saja. Nah, buat analisisnya kami di sini menggunakan 3 analisis, yaitu strain, displacement, sama stress. Dari analisis kekuatan pada part meja CNC yang berbahan alloy steel dengan force geometrinya itu bagian atas, kemudian fix geometrinya itu bagian bawah, force-nya itu 20 kilo F, kemudian menimbulkan stres dengan stres paling tinggi sebesar 4,686 E min 0,9. Untuk displacement-nya, pada displacement counter force itu dapat diinterpretasikan bahwa kontur dari bagian bawah terdapat dua kontur yang paling tinggi sebesar 7,010 E min 08. Untuk strain-nya itu dengan strain paling tinggi sebesar 4,686 E 0,9. Maaf, slide-nya hilang ya? Iya, hilang Mas. Sebentar Pak, ini ke out. Saya munculkan lagi, maaf. Baik, saya lanjut. Jadi selanjutnya itu ada presentasi dari pengoperasian alat. Untuk mesinnya sendiri, mohon maaf sebenarnya ini tadi terkendala di saat nge-render itu nge-crash gitu aplikasinya Pak. Jadi sempat nge-render dengan bit frame-nya cuma satu doang. Jadi kalau kurang jelas atau buram gitu Pak. Jadi buat mesin ini bisa kanan kiri dari pahatnya, kemudian bisa depan belakang dari bendanya dan naik turun dari mata pahat tersebut. Kemudian sini juga ada cooling yang mana dari tabung tersebut disalurkan air yang nanti dapat mengatasi panas yang berlebih pada ketika proses dari mesin CNC tersebut dilaksanakan atau digunakan. Boleh lanjut aja. Untuk hasil produk sendiri ada beberapa contoh desain atau bentuk menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan dari benda tersebut. Boleh next. Mungkin saya kembalikan ke Aprilia aja Pak.
Baik, mungkin itu sedikit yang bisa kami sampaikan. Mungkin dari Bapak dan teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Oke, terima kasih untuk kelompok 5 presentasinya. Nah, saya mau ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, untuk simulasi. Bisa dibuka tadi simulasinya. Maaf Pak, ini simulasi atau yang analisis ya Pak? Yang simulasinya. Simulasi itu kan ada simulasi. Kalau nggak kenapa yang dipilih itu apa, mejanya tadi ya? Kenapa teman-teman lebih milih itu untuk dianalisis? Bisa diceritakan kenapa alasannya? Oke, baik Pak. Untuk kenapa kita pilih ini, karena kan eh, pada part ini dia yang akan menerima beban secara langsung ya selama proses eh, bisa dibilang pembubutan itu. Nah, makanya kita memilih hal tersebut gitu loh Pak. Terus juga tadi dari kemarin rekan-rekan tuh sudah mencoba untuk buat analisis dalam assembly, cuma itu gagal terus Pak. Jadi kita mengambil oke, kita uji coba pada bahan mejanya saja seperti itu Pak. Karena kalau di CNC ya, kebetulan saya juga pernah menggunakan CNC seperti ini, itu jarang banget sih ya. Meja-meja begini tuh mengalami kerusakan apakah patah atau mengalami deformasi, itu jarang banget lah ya. Yang paling sering itu biasanya entah apa namanya si mata biar patah kah atau apakah gitu. Jadi kalau biasanya sih di meja ini sih biasanya lebih paling aman sih biasanya. Tapi nggak apa, sudah cukup mewakili hasilnya. Saya sudah paham lah bagaimana cara melakukan analisis. Kemudian saya mau melihat 3D-nya dong. Untuk berarti file ininya Pak, mesinnya Pak. Ya, boleh di close dulu. Oke. Coba di zoom, zoom in, didekatin. Bearingnya itu nggak ada locknya kan? Yang di shaft itu ada bearing. Nah, ke kanan, kursornya ke kananin, terus ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke dekat, ke belakang, ke belakang. Kan ada shaft, itu ada bearing, ada bracket U. Enggak, putar, salah muter, putar balik. Nah, ini nggak ada stroke-nya. Oh, tapi. Yang punya ide bikin ini siapa? Enggak. Halo. Iya Pak, kenapa Maaf? Yang punya ide bikin mesin CNC ini siapa, Mas? Kenapa kepikiran bikin CNC? Bisa diceritakan? Izin menjawab terkait yang lock itu ya Pak. Nah, itu tuh sebenarnya ada semacam dinamo yang bisa biar bikin itunya tuh muter gitu loh Pak. Cuma mungkin tadi teman-teman luput jadi lupa dipasang seperti itu. Nah, Oh, itu Pak. mungkin nanti Nah, pas dikumpulin 3D-nya dilengkapin ya. oh iya siap baik Pak, siap Pak. Nah, Ya, so, untuk kayaknya aneh aja gitu ngeliatnya, cuman kayak ditaruh gitu langsung lepas. iya lu luput Pak, maaf Pak. Nah, untuk idenya sendiri sebenarnya ini ide ide dari sebenarnya ini sudah ada alatnya Pak. Awalnya tuh saya tuh ngelihat alat ini di lab di kampus saya. Ini sudah ada, sudah dibuat dan sudah jadi dan itu mereka bikinnya benar-benar dari nol. Nah, cuma ada beberapa part yang menurut saya
masih kurang di bagian ini saya tambahkan coolant karena biar mengikuti aslinya seperti itu Pak. Sama ada penambahan storage box untuk menambah ya untuk kayak mau naruh part kayak semacam baut atau eh, ya mata bor biar nggak hilang-hilangan seperti itu. Lalu ditambahkan penutup karena yang aslinya tuh terbuka gitu panel boxnya Pak. Nah, seperti itu Pak. Jadi eh, lebih menambah kenyamanan penggunaan sama ya itu tadi Pak coolant tadi seperti itu. Ya pada umumnya kalau misalnya CNC yang dimakan metal ya, itu udah pada umumnya emang harusnya ada coolant-nya. Kecuali kalau yang dimakan itu biasanya kayu atau misalnya material-material plastik seperti ABS untuk mesin prototype atau PC, nah itu dia biasanya sih nggak pakai coolant. Tapi kalau misalnya material yang tadi dimakan, contohnya tadi kan yang tadi dikasih contoh kan material yang dimakan sama mata bornya ini kan CNC-nya metal-metal juga ya. Iya Pak. Oh, iya. Emang pada umumnya sih harusnya pakai coolant sih. Kira-kira ini nilai lebihnya desain ini dibandingkan sama yang, jadi dibandinginnya jangan di compare yang sama yang dari kampus ya, dibanding kita compare dengan yang udah pada umumnya gitu. Mesin CNC sebenarnya kan biasanya udah umum banget nih. Nilai lebihnya apa nih? Kalau dari teman-teman dari desain ini. Kalau misalnya kayak coolant terus box apa namanya ini? Box control panel itu kan sebenarnya udah standar banget ya. Nah, kira-kira apa nih improvement dari desain teman-teman yang bisa dibilang ah, value dari desain ini itu apa? Kalau saya sih sejujurnya melihat ini ya ini jadi gitu. Cuman secara ide dan lain-lain ini termasuk masih standar semua sih. Jadi kayak improvementnya tuh saya belum melihat improvement ada di sini sih. Ada yang bisa menjelaskan? Halo. Untuk kelebihannya sendiri itu lebih praktis, Mas. Lebih bisa dipindah-pindah gitu. Dan ukurannya juga lebih kecil. Total bobotnya berapa kilogram? Udah dicoba belum? Ini secara assembling ini secara keseluruhan weightnya berapa sih? Tapi kalau mau kayak gitu berarti semuanya dimasukin materialnya, terus nanti yang ketahuan nih berat totalnya berapa. Itu udah di simulasi kayak gitu nggak? Kalau untuk itunya belum, Pak, karena beberapa part ada yang belum diubah ini materialnya. Tadi ini ada total cost-nya nggak? Ada, Pak. Terus saya lihat dulu tadi kok tadi yang cost-nya tadi. Coba sebentar saya lihat dulu ya. Untuk membuat alat ini kurang lebih 11 juta.
Ini tanpa fastener total partnya ada berapa? Ini ada baut L. Ini kan ada cat besi segala macam. Kalau total secara keseluruhan, total partnya ada berapa? Tanpa fastener. Total seluruhnya Pak, maksudnya kayak baut, ada berapa baut itu digabung gitu Pak? Kita kan dari Indonesia kan kita untuk proyek akhir ini kan minimal 50 part tanpa fastener dan lain-lain itu ya. Yang seperti pernah kita jelaskan. Nah ini saat ini tanpa itu semua ada berapa part sih komponen ini? CNC router ini ada berapa? Sebelumnya udah dihitung belum? Atau belum dihitung? Kurang lebih 50 part pas sih, Pak. 50 part. Nah, mungkin nanti pasti kirim videonya, ntar saya cek dulu ya. Karena sudah mungkin saya cek di sini. Oke, baik, Pak. Tapi yakin ya ini ya lebih dari 50 part. Oke, dari saya cukup itu aja. Terima kasih kelompok 5 untuk presentasinya. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih juga teman-teman yang sudah menyimak presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata maupun kekurangan, mohon dimaafkan. Selamat malam semuanya. Malam.